Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha, wallahu wasi'un alim. Saya memulai dengan mengutip surat Al-Baqarah ayat 261 yang di dalamnya memberikan kepada kita tuntunan bahwa perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti menanam sebutir biji, yang biji itu tumbuh menjadi sebatang pohon, yang pohon itu memiliki 7 cabang atau 7 ranting, yang setiap ranting memiliki 100 biji. Ayat ini seringkali dikutip oleh sebagian besar kalangan sebagai landasan dan bagaimana infak yang kita berikan memiliki nilai dan pahala yang berlipat ganda. Sebagian menghitung secara matematis 700 kali dilipat gandakan pahala itu. Tentu pemahaman ini tidak keliru. Tetapi kalau kita mencoba mendekati ayat ini dengan dua perspektif, maka kita menemukan penjelasan yang lebih dari sekedar mendapatkan pahala dan berapa banyak pahala yang kita peroleh dari harta yang kita infakkan di jalan Allah. Pertama, kita mencoba memahami bahwa infak itu diumpamakan seperti menanam pohon. Orang yang berinfak itu diibaratkan sebagai orang yang menanam pohon, yang dalam konteks masyarakat Arab maknanya sangat mendalam. Kalau kita di Indonesia, tongkat kayu dilempar jadi tanaman, mudah sekali, simple. Tetapi dalam konteks masyarakat Arab, menanam pohon itu adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Perlu perhatian yang sangat serius, perawatan yang sangat serius, karena tanahnya gersang, tanahnya tandus, kering, sehingga untuk pohon itu tumbuh harus dirawat dengan sungguh-sungguh, harus dirawat dengan cara yang sebaik-baiknya. Karena itu maka menyisihkan sebagian harta di jalan Allah itu tidak mudah. Menyisihkan harta di jalan Allah itu tidak semua orang akan rela melakukannya. Tapi Quran menjelaskan bahwa sesuatu yang sangat susah itu kalau kita lakukan akan punya dampak yang sangat besar. Yang kedua adalah pohon itu diangkat oleh Al-Quran sebagai simbol untuk menggambarkan proses yang kita sebut sebagai investasi. Sering kita dengar, apalagi di era sekarang ketika dunia mengalami masalah iklim, global warming, climate change, kita sering mendengar istilah menanam pohon itu adalah investasi untuk anak cucu kita. Menanam pohon itu adalah proses di mana kita menyelamatkan kehidupan umat manusia. Begitu pula lah sebenarnya infak yang kita sisihkan di jalan Allah, begitu pula lah kiranya harta yang kita sisihkan sebagian untuk perjuangan di jalan Allah. Karena itu maka amal yang kita berikan itu adalah investasi. Infak itu adalah investasi yang investasinya dalam sudut pandang kami sebagai insan pendidikan ada dua makna. Pertama, investasi spiritual, di mana harta kita menjadi bernilai ibadah, menjadikan kita memiliki investasi transendental, sehingga harta bukanlah sekedar kepemilikan sesuatu yang membuat kita senang dan hidup berfoya-foya dengan harta itu, tapi menjadi nilai transendental yang membuat harta kita tidak hanya memberikan kepada kita manfaat kesenangan duniawi, tapi juga keberkahan ukhrawi. Tapi yang kedua, yang sangat penting adalah
kita melakukan apa yang kita sebut dengan makna atau investasi intelektual. Kita sisihkan harta kita untuk pendidikan. Kenapa sebut investasi intelektual? Ya, karena mendidik anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu ibarat menanam pohon, harus kita rawat dengan sebaik-baiknya, kita bimbing, kita ciptakan lingkungan yang baik sehingga mereka tumbuh menjadi generasi hebat di masa depan. Kalau pendekatan ini kita pakai, maka nilai harta kita itu tidak hanya 700 kali lipat, tapi bisa ribuan kali. Bayangkan kalau kita menginfakkan sebagian harta kita untuk beasiswa guru, beasiswa murid. Bayangkan kalau kita menyisihkan sebagian harta kita untuk membangun gedung, membangun sarana pendidikan yang di situ proses pembelajaran berlangsung dengan sebaik-baiknya. Itu adalah investasi duniawi, investasi ukhrawi, investasi yang bersifat spiritual, transendental, dan juga investasi yang bersifat intelektual. Karena itu maka menyisihkan harta, zakat, infak, sedekah kita untuk pendidikan adalah bagian dari sabilillah. Bagian dari kita membentuk generasi-generasi yang akan melanjutkan perjuangan kita, generasi-generasi yang akan membangun peradaban umat manusia, generasi yang dengannya mereka akan menghadirkan kerahmatan bagi seluruh umat manusia, bahkan kerahmatan bagi seluruh alam semesta. Karena itu maka kami mengapresiasi Lazismu yang telah melakukan berbagai macam program-program yang sangat kreatif dan sangat bermanfaat serta mendukung kegiatan pendidikan, mencerdaskan kehidupan bangsa, investasi sumber daya manusia. Saya mengetahui Lazismu telah menyisihkan dan mengalokasikan dana untuk membantu memberikan honor kepada guru-guru honorer yang memang mereka mendapatkan gaji yang sangat rendah. Lazismu memberikan beasiswa untuk anak-anak yang tidak mampu agar mereka tetap bisa menuntut ilmu. Dan sekarang ada program yang sangat bagus, Lazismu berinvestasi dalam bidang pendidikan untuk bagaimana agar zakat, infak, sedekah para muzaki yang dititipkan kepada Lazismu dialokasikan untuk pembangunan gedung-gedung sekolah. Kami, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya program Lazismu ini karena memang di antara masalah pendidikan yang kita hadapi adalah ketersediaan layanan pendidikan yang berkualitas. Banyak gedung-gedung sekolah yang rusak, bahkan banyak daerah-daerah yang belum memiliki bangunan sekolah sama sekali. Karena itu maka dengan program ini mudah-mudahan kita semua memiliki komitmen untuk menyisihkan sebagian harta yang kita miliki ini guna investasi duniawi, investasi ukhrawi, investasi akhirat, tapi juga kita berusaha membangun generasi-generasi Indonesia yang hebat. Apresiasi yang tinggi kepada seluruh pengurus Lazismu. Mudah-mudahan program ini bisa terus ditingkatkan dan bisa disinergikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.